memutuskan PT Puyen Indonesia bersalah telah melanggar aturan PPKM darurat. Puyen dijatuhi sanksi sebesar 10 juta atau menutup operasional selama PPKM darurat. Mungkin di sini saya mewakili dari Serikat Buruh PPMI. PPMI. Iya, PPMI Pekerja Muslim Indonesia. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Iya. Oke. Di Puyen Pak ya berarti? Iya, di Puyen. Oke. Oh ya, ada berita Pak. Iya, berita apa nih? Pengadilan Negeri Cianjur, Iya, katanya, memutuskan PT Puyen Indonesia bersalah telah melanggar aturan PPKM darurat. Puyen dijatuhi sanksi sebesar 10 juta atau menutup operasional selama PPKM darurat. iya. Tanggapannya Pak gimana Pak nih? Ya mungkin tentunya saya juga di sana kan ada ya PPMI, tentunya di serikat di PT Puyen gitu. Nah mungkin perihal adanya sanksi sanksi ataupun denda yang dilayangkan sama pemerintah kita khususnya Kabupaten Cianjur, itu tentunya mungkin telah terjadinya pertama statement ataupun surat edaran Kemendagri dari pemerintah tentunya mengenai aturan PPKM. Nah di sana perusahaan mungkin tidak langsung melakukan hal itu. Jadi tentunya adanya sedikit perubahan. Mungkin tentunya internal kami di sana di perusahaan untuk pertama kita di sana untuk pertama itu kita dibagi shift. Bagi shift? Iya, dibagi shift. Nah ternyata setelah adanya dari pemerintahan terkena sidak, nah tentunya barulah perusahaan ini memakai aturan yang tentunya adanya WPH sama WPO. WPH sama work from home sama work from office. Iya. Okay. Nah, ya itu kan acuannya kan di sana 100% gitu kan, ataupun dibagi dua 50/50 gitu tentunya. Oke, ini berarti sebelum adanya sidak. Atau sesudah ya? Sesudah adanya sidak. Okay. Sesudah adanya sidak barulah perusahaan melakukan hal itu. Gitu. Ya tentunya terjadinya lah adanya sanksi. Oke. Ya ataupun tindakan dari pemerintah tentunya adanya denda ya, sebesar nominal ya itulah yang berita rame ya, yang isu rame sekarang nominal dengan 10 juta itu. Oke. Bicara sebelum nih Pak ya, sebelum adanya sidak itu ada keluhan nggak sih dari buruh itu sendiri, dari buruh Puyen? Keluhan dalam arti aduh takut berkerumun atau takut apa gitu, khawatir kena COVID tapi disuruh kerja gitu. Sebelumnya ada nggak sih? Ya tentunya mengenai hal itu sebetulnya kan pertama gitu kan ramenya terkait hal adanya PPKM. Mungkin itu emang marak sekali yang terkena emang terpapar sekalipun itu adanya positif masih dalam arti ODP orang dalam pantauan itu sebetulnya sudah ramai di Puyen itu. Nah tentunya kegelisahan ataupun kerisauan dari semua kalangan karyawan tentunya di dalam hal itu ya pastilah yang namanya penyakit itu kan virus pasti manusiawi lah, semua juga takut. Cuma kan di sini kami sebagai umat muslim ya tentunya kami yakin sama Tuhan yang menciptakan kami tentunya bahwa pada dasarnya penyakit itu sekiranya kita yakin ya insya Allah bakal ada. Cuma tentunya kita manusiawi juga, sekalipun emang itu adanya COVID ya kita juga tetaplah harus bisa mungkin menjaga prokes ya, prokes tentunya menjaga protokol kesehatan ataupun menjaga pola makan kita supaya kita ini sehat. Nah tentunya untuk kerisauan pasti Pak, pasti karena setelah adanya PPKM kan itu semakin seolah-olah kan si penyakit ini semakin parah nih wabahnya gitu. Ya pasti kerisauan karyawan semua, malahan saya pribadi juga ataupun rekan-rekan dari serikat pekerja ya tentu dalam arti apa ya memantau juga gitu kan bagaimana caranya kita apa ya diibaratkan
eh, bukan menjaga, ikut meredam, ya, ikut meredam semua karyawan supaya tenang gitu kan, tenang. Karena sebelum adanya PPKM banyak yang isolasi, Pak. Iya, iya. Karyawan malahan sempat sebelum adanya PPKM terkait tindakan adanya sidak, perusahaan mengikuti aturan, itu hampir satu gedung itu diisolasi, dirumahkan Wow, selama 14 hari gitu. 14 Iya. hari. Banyak juga berarti, Pak. Ya banyak. Nah, bicara tentang prokes, Pak, si perusahaan ini sudah kasih jaminan kesehatan kah atau jaminan prokes kah ke buruhnya, Pak? Untuk si perusahaan ini tersendiri ya mungkin alhamdulillah ya, dalam hal segi mungkin masker perusahaan sudah memberikan Gratis lah ya, tiap hari dikasih gitu, Mas. tiap hari dikasih. Terus sekarang adanya penambahan terkait kayak helm Oh, facial gitu ya? iya visual, ada penambahan ya, mungkin dari segi makan itu jelas diberi gitu kan. Cuma di sisi lain terkait adanya vitamin ataupun apa itu masih belum ada. Oke. Cuma terkait prokes masalah persediaan cuci tangan, masker itu setiap hari disediakan sama Disediakan. perusahaan. Oke. Iya. Vitamin ini mau tapi udah dibicarakan, Pak, masalah vitamin. Karena kan penting juga ya vitamin C ini kan ya. Iya, Karena untuk nah kemarin antibody ya pasti rupa ya. tentunya kami di sini Serikat Pekerja PPMI kemarin sempat adanya dalam arti rapat kecil ya. Rapat kecil dalam arti dengan manajemen, tentunya dengan perusahaan, adanya masukan solusi mengenai penambahan gitu kan. Penambahan vitamin karena mungkin dari segi si virus ini bukan hanya sekarang luar gitu kan, eksternal luar badan kita, tapi kan Sepakat. dalam badan kita juga harus emang betul-betul dijaga lah dari segi pola makan. Tentunya penambahan dari segi vitamin itu harus ada sebetulnya gitu. Karena sekarang tentunya melawan penyakit ini yang diibaratkan corona ini, ya kita harus melawannya bareng-bareng tentunya dengan diri kita sendiri, tentunya imun kita sendiri, imun badan kita sendiri gitu. Jadi udah ada pembicaraan lah ya dengan pihak manajemen Iya, gitu ya. udah adalah sekalipun emang pembahasannya belum dilaksanakan gitu kan. Perusahaan belum melaksanakan, tapi kita sudah berupaya tentunya Serikat PPMI ini mengajukan terkait adanya penambahan vitamin untuk semua karyawan gitu. Bicara PPMI, Pak, bisa jelasin dulu nggak sih PPMI itu apa gitu? Ya, PPMI Serikat Pekerja, Pak. Tentunya kami di sini bukan hanya satu ya sebetulnya Serikat Pekerja, yang tentunya kami di sini PPMI diibaratkan dalam arti ingin adanya sedikit pembeda, Pak. Gitu lah. Dalam arti sedikit pembeda ya dalam arti pembelaan lah, pembelaan terhadap buruh betul-betul jos. Kita lurus, Pak. Kita lurus. Jadi tentunya kita di sini perjuangan mengenai hak-hak buruh bukan hanya sekarang internal di dalam perusahaan ya. Tentunya kita juga di pusat tentunya terus mengejar tidak keadilan gitu kan. Tindakan tidak keadilan. Tentunya kan sekarang seperti kemarin isu rame, Pak ya, terkait nasional kita adanya korupsi bansos gitu kan. Juara ya Asabri gitu kan dan lain-lain itu sekitar 32,3 triliun gitu kan. Yang sekiranya merugikan semua buruh gitu kan. Karena itu sedikit banyaknya dialokasikan untuk buruh kan ya, bantuan itu tuh. Ya tentunya dialokasikan sama buruh, tentunya seperti kemarin adanya bulan apa ya kalau nggak salah, itu setiap bulan adanya bantuan BPJS ketenagakerjaan terkait nominal 1.200.000. Nah untuk sekarang kan nggak ada. Gitu. Nah tentunya mungkin sebetulnya setiap bulan itu kita adanya bantuan dari BPJS. Iya, iya. Sekarang sampai sekarang tidak ada, mungkin karena adanya isu terkait korupsi itu, bansos itu. Oke. Nah tentunya di sini apa yang jadi pembedanya PPMI terus mengejar yang sekiranya mengejar tidak keadilan dalam arti yang merugikan buruh. Gitu. Jadi dalam arti tancap gaspol terus PPMI. Oke, mantap. Oke, berarti mau nanya nih, selain berarti fokus PPMI sekarang tuh apa nih, Pak? Untuk fokus kegiatannya gitu. Untuk fokus PPMI untuk sekarang kan yang tentunya mungkin kami juga punya internal sendiri, Pak ya. Setiap serikat pasti punya internal sendiri.
tentunya untuk kegiatan yang sekarang lagi fokus kita tentunya yang menghadapi inilah PPKM gitu kan. Fokus di internal kita bagaimana caranya kita dalam arti supaya menenangkan semua anggota atas dasar kan sekarang lagi maraknya. Karena saya juga sedikit main-main Pak ya dalam arti keliling gitu kan, sempat kemarin pas waktu PPKM ke Pandeglang gitu kan, ke Banten, terus kemarin kita silaturahim ke DPW ke Purwakarta. Itu banyak di pinggir jalan yang sekiranya banyak bendera kuning Pak. Karena emang dalam arti kan si penyakit ini tentunya COVID ya, tentunya adanya sekarang PPKM gitu kan. Tentunya di sini kita juga melihat fakta Pak ya. Iya. Ya, fakta mungkin emang sebegitu sekarang penyakit ini banyak gitu kan. Sekalipun dikategorikan dalam arti semakin mutasi si virus ini semakin ganas gitu kan katanya gitu. Cuma di sisi lain dilihat dari fakta emang sekarang banyak yang emang meninggal karena mungkin situasi dari cuaca juga ya, cuaca gitu. Terus gimana? Iya, iya. Mengerikan ya, Pak. Iya, mengerikan. Terus di sini tentunya saya juga punya penilaian Pak ya. Penilaian terkait mungkin ini ada sedikit acuan lah. Acuan ataupun inspirasi dari tentunya kami di sini sebagai serikat pekerja yang mewakili buruh ya, yang mewakili buruh gitu. Nah, mungkin secara penilaian gitu kan. Secara penilaian tentunya menurut kami sebagai serikat pekerja tentunya terkait apa yang menjadi bencana besar ya, sebegitu besar ini mengenai COVID ataupun sekarang adanya PPKM gitu. Karena di sisi lain bukannya dalam arti kita ini tidak percaya Pak ya, tidak percaya dengan adanya vaksinasi. Karena logika saja gitu kan. Menurut penilaian kami tentunya setelah adanya vaksinasi terjadilah PPKM. Betul tidak? Gitu kan. Karena diibaratkan sekarang juga lagi isu ramai berita adanya vaksin nasi palsu. Nah, makanya di sini dikhawatirkan lah. Makanya kita juga di sini tentunya pemerintahan kita ataupun sekarang penilaian dari semua kalangan masyarakat harus hati-hati terkait apa yang menjadi vaksinasi ini gitu kan. Karena ya mungkin itu satu penilaian ya, penilaian secara logika gitu, kenapa setelah adanya vaksin barulah adanya PPKM gitu kan. Ya sekalipun kita juga di sini dalam arti hanya penilaian lah gitu kan. Bukan dalam arti syudun dengan pemerintahan kita gitu kan. Ada apa ataupun ada apa tidak gitu. Cuma hanya sedikit penilaian saja gitu kan. Kenapa gitu kan. Sekarang marak yang emang sekiranya yang sakit yang meninggal itu semakin betul. banyak. Iya. Karena banyak juga ya orang yang percaya sama COVID, cuman tidak percaya sama apa yang dikerjakan oleh pemerintah gitu kan. Ya mungkin salah satunya Bapak ya. Kita takut gitu, kita aja percaya sih ada virus ini gitu. Cuman ya kita ketika harus percaya sama pemerintah itu kadang susah gitu kan. Ada aja gitu kadang Ya mungkin hal-hal aneh gitu. Itu masih sedikit karena mungkin di sini juga tentunya mengenai hal ada yang vaksinasi ya itu silakan, itu hak progres masing-masing orang gitu kan. Mungkin di sini kita pembahasan bukan berarti untuk menolak atas dasar vaksinasi, tidak gitu, itu silakan hak progres. Cuma ini hanya secara ideologi penilaian saya saja gitu kan. Karena mungkin fakta real di bawah itu saya juga masih banyak isu-isu ataupun informasi setelah vaksinasi itu langsung meninggal gitu. Nah, mungkin makanya gitu, bukan berarti kita ini ataupun saya pribadi penilainya bahwa vaksinasi ini bahaya, tidak. Cuma hanya sekedar informasi fakta emang di lapangan seperti itu. Iya betul. Puyan sendiri ini udah kasih vaksin ke buruhnya belum Pak? Untuk vaksinasi sebetulnya sudah. Oke. Karena perusahaan ini langsung memprogramkan vaksinasi. Nah tentunya di sini juga tentunya karyawan ya kalau bisa semuanya vaksinasi. Cuma di sini kan aturannya jelas gitu kan. Yang namanya vaksinasi itu tidak wajib gitu kan. Hanya sekedar kan itu penahanan antibodi ya. Antibodi kita sebagai dalam arti pertahanan lah atas dasar virus ini. Itu di sisi lain secara penekanan WHO sudah menjelaskan gitu kan bahwa pada dasarnya vaksinasi ini tidak diwajibkan, itu hak progres
masing-masing orang gitu. Itu balik lagi sebetulnya, balik lagi kepada pribadi masing-masing orang. Oke. Sekiranya percaya dengan apa yang menjadi vaksin, ya itu silahkan gitu kan. Sekiranya emang bila mana ada intimidasi ya, penekanan harus divaksin, itu tidak boleh sebetulnya. Seharusnya mah tidak boleh ya. Ya itu tidak Karena boleh. WHO pun menjelaskan bahwa ini hak gitu. Mau vaksin atau Iya. enggak itu adalah hak masing-masing gitu ya. Iya, Oke, oke, masing-masing oke. Itu. Bapak udah vaksin? By the way. Vaksin tuh, Pak? Untuk saya sendiri ya alhamdulillah belum. Belum. Belum, Oke. Pak. Iya. Ya, karena pilihan Bapak untuk Iya, tidak vaksin ya. karena itu Oke. pilihan menurut saya pilihan saya lah gitu. Oke, mantap. PPMI sendiri udah banyak yang vaksin atau bikin kegiatan vaksinasi nggak PPMI? Untuk kegiatan vaksinasi sih belum. Cuma kan itu kita tentunya internal kami di sini tentunya mengenai vaksinasi kan sudah ada di perusahaan gitu. Ya tentunya kami juga sebagai serikat pekerja yang mengarahkan dalam arti untuk bisa vaksinasi ya terutama itu balik lagi kepada orang-orangnya. Tentunya kami juga kan di sini punya anggota nih gitu kan. Ya balik lagi ke anggotanya. Cuma di sini kami sebagai serikat pekerja hanya memberitahukan bahwa adanya di perusahaan program vaksinasi. Kalau mau silakan, tidak silakan. Oke. Tidak jadi masalah gitu. Oke, sekarang aku mau nanya ini nih Pak. Tingkat penularan di Puyin gimana nih Pak? Dilihat dari ini aja, udah berapa banyak sih orang yang sakit atau yang meninggal bahkan udah ada belum? Kalau data ya terkait data sebetulnya kan itu ada sedikit apa ya internal ya internal dalam arti ada sedikit ketertutupan ya. Karena mungkin serikat pekerja juga mengenai data itu tidak tahu. Cuma melihat dari fakta di lapangan sebetulnya kan pastikanlah yang namanya karyawan kan banyak ya, banyak yang dari segi mulut ke mulut gitu kan. Ya itu kalau situasi untuk sekarang ini ya emang sedikit banyak Pak, emang sedikit banyak dalam arti yang sakit. Cuma untuk mengenai meninggal ya enggak terlalu ini sih untuk meninggal mah gitu. Tapi ada. Ya kalau ada ya ada pasti. Cuma enggak sebegitu banyak lah gitu. Hanya sekedar lah hanya itu beberapa orang itu juga kan tentunya mengenai sakit yang terkait misalnya taruh positif ataupun langsung meninggal itu tidak dikemukakan gitu kan. Ataupun tidak rame gitu kan di dalam perusahaan. Hanya sekedar sepengetahuan fakta, hanya sekedar banyak yang emang terkena saja gitu kan yang sakit saja. Tidak ada yang langsung misalnya taruh meninggal, tidak. Nangkep. Kalau di anggota sendiri Pak, Untuk apa? anggota PPMI sendiri? Untuk anggota ya emang sih untuk kegiatan sekarang itu tentunya kami juga di sini kan ada program ya One Visit ya. Tentunya di internal kami ada program One Visit di PPMI yang tentunya kan kita menjenguk ya, menjenguk anggota yang emang sekiranya sakit gitu kan, kecelakaan ataupun meninggal. Ya untuk data sekarang sih tentunya kami di sini internal kami PPMI untuk mengenai hal One Visit itu emang banyak yang sakit. Emang ya banyak yang sakit. Cuma untuk yang meninggal ya alhamdulillah lah untuk anggota tidak ada gitu kan. Kecuali emang di sisi lain ada keluarganya orang tuanya itu malah manusiawi ya umum gitu kan pasti ada gitu kalau mengenai hal itu. Cuma untuk anggota sendiri alhamdulillah Pak, tidak ada. Tidak ada ya. Mantap. Bicara PPKM Pak, tadi Bapak udah sering bilang lah PPKM apa. Tanggapan apa nih perihal PPKM gimana nih? Untuk PPKM ya. Nah, Tapi Bapak setuju apa enggak nih dengan adanya PPKM? untuk PPKM tentunya menurut saya setuju tidak setuju. Wah, gimana nih Bandi? Setujunya gimana? Tidak setujunya gimana nih? Karena mungkin melihat dari setujunya ya, emang kan sekarang emang lagi marak ya, emang yang lagi marak, yang lagi emang sakit, terus banyaknya yang emang meninggal gitu. Cuma di sisi lain kurang setujunya seperti apa gitu kan? Karena ada sedikit juga penilaian bagi saya gitu kan. Di sana kan sudah dijelaskan pemerintah mengeluarkan surat edaran Imendagri ya, Imendagri nomor 18 tahun 2021 ya. Pemberlakuan pembatasan masyarakat darurat. Itu jelas ya. Karena di sini bagi saya kurangnya tidak setuju kenapa? Karena kan di sana statementnya sudah jelas, Pak. Pembatasan itu kan. Karena yang namanya pembatasan tidak dalam arti
di sini faktanya bukan pembatasan, tapi menurut saya ini pelarangan gitu. Betul, karena kenapa? Contohnya kan sekarang banyak Pak ya isu mengenai seperti kemarin lah adanya Iya, rame iya. viral ya, Iya, iya. Satpol PP memukul gitu kan yang punya KP dengan yang sekarang, dalam arti istrinya juga sempat dipukul ya mengenai ibu hamil itu. Ya itu kan tindakan yang sekiranya seolah-olah pelarangan Pak gitu kan. Karena yang ya ada juga di sini yang emang saya juga pernah gitu kan sedikit ya disebutkan lah dalam arti pedagang ya, kalau KP bukan, cuma sekelasnya agak sedikit kayak tempat makanan ya, rumah makan seperti itu ya, mungkin dalam arti kita beli cuma enggak makan di sana. Iya, iya, iya. Nah bukan, kalau perihal pendapat itu jelas pembatasan gitu kan. Ini kan ada juga yang perihal sepertinya harus ditutup total gitu kan. Iya, betul. Ini yang ya dipermasalahannya sebetulnya, karena kan di sisi lain pemerintah juga harus memikirkan mereka bila mana tidak usaha ya, tidak dalam arti ini cara menafkahi untuk anak-anaknya yang sekiranya yang punya istri anak ini gimana ya, mungkin ke arah sana yang saya Iya, tidak betul. setuju gitu. Karena kebanyakan sekarang yang rame-rame ini kan di medsos ya, di berita-berita, kok tindakan dari si pemerintah ini dalam arti seolah-olah pelarangan gitu kan, pelarangan terkait ya, sekalipun emang tidak menyeluruh Pak ya, karena mungkin ada yang tahu paham arti dalam arti pembatasan seperti apa ya, itu mungkin dijalankan, ini juga yang ada emang tidak ada gitu. Jadi betul-betul apa ya, ya saya juga di sini tentunya sebagai serikat pekerja, perwakilan dari serikat pekerja melihat ke arah sana ya sedikit kasihan juga, karena tindakan harusnya dalam arti adanya juga pemberian Pak. Jadi dalam arti si pemerintah ini sekalipun mengeluarkan aturan gitu kan, jadi harus benar-benar dikaji dulu betul-betul gitu. Sekalipun emang lah sekarang juga perusahaan tidak semena-mena langsung mengeluarkan hal ini ya, PPKM, dia juga mungkin menguji, cuma di sisi lain harus juga memikirkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Oke. Yang menarik tadi sih. Jadi sebenarnya ada salah tafsir dari aparatur negara tentang pembatasan dengan pelarangan ya, Pak. Iya. Oke, nangkep. Karena kan ya aku juga baca-baca juga ya di media kan kemarin juga sempat rame yang tentang penutupan apa sih? Tempat ibadah. Nah, itu kan kesannya jadi pelarangan ibadah gitu kan, masyarakat yang lihatnya gitu. Iya betul. Kalau misalnya kita bicara pembatasan, ya yo yes, batasi aja gitu yang sholat, jangan toh langsung ditutup gitu. Cuma ya betul Pak ya, saya juga kemarin kan tentunya internal di Puyen ya, kemarin juga sempat ramai mengenai isu penutupan terkait ibadah ya, sholat. Nah kami juga di sini tentunya serikat pekerja menilai terkait hal itu, karena mungkin di sisi lain yang namanya agama itu Pak ya, agama itu sedikit riskan, betul tidak? Yep. Ya karena mungkin bagi tentunya masyarakat Indonesia ini, kita di sini Indonesia hampir 80-90% mayoritas Muslim. Nah, makanya di sini tentunya adanya penutupan masjid ini agak sedikit gimana ya, menurut saya terlalu riskan gitu kan, karena di sisi lain itu jelas tempat ibadah, seperti kita contoh dari Brunei ya, Brunei Darussalam itu seperti Turki itu dibuka Pak tempat ibadah, justru kita ini berlindung berdoa kepada kepercayaan masing-masing kepada kepercayaan masing-masing orang. Tentunya kita di sini Indonesia mayoritas Muslim, kita percaya kepada Allah. Kita berdoa, justru seperti kita kejadian adanya tsunami ya di Aceh, itu malahan lebih apa ya, lebih ganas, lebih serem dari si corona ini, sampai ke ribuan orang sebegitu dahsyatnya cepat gitu kan meninggal, ada yang lah ginjalnya keluar ataupun banyak yang patah-patah ataupun apa. Tapi lihat itu masjid ya, itu satu masjid masih berdiri Pak. Itu sebegitu dahsyatnya, rumah-rumah sampai hancur, manusia yang sebegitu banyak yang meninggal, cuma itu lihat masjid satu. Dan mungkin kita juga di sini tentunya kok masjid ditutupi, pabrik kok tidak, betul tidak? Ya itu betul. Ya, karena cara logisnya simpelnya seperti itu saja sih. Iya. Kalau emang sekiranya mau ditutup ya tutup aja semua. Iya benar. Kok ini menyangkut ke
kebudayaan ataupun kepercayaan agama kita. Tentunya kita sebagai mayoritas muslim di sini dalam arti ya riskan Pak, kalau karena kemarin juga di Puyan sempat adanya harus penutupan, tapi kami insya Allah di sini karena di Puyan juga bukan hanya serikat satu ya PPMI, tapi ada juga serikat lain kemarin juga terdepan lah gitu kan. Tentunya serikat Puyan terdepan untuk dalam arti tetap harus adanya dijalankan mengenai hal ibadah. Yep, betul betul. Insya Allah kemarin juga kami di sini tentunya terdepan lah terkait apa yang menjadi larangan untuk penutupan tempat ibadah ini. Oke. Sekian podcast hari ini teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dari aku, dari PSA juga. Oke, kita berdoa undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.